Hai, saya Willy Hadian, coding instructor kalian. Kita akan membahas tentang perbandingan dua angka pada program, bagaimana cara membuatnya. Oke, di sini menggunakan C contohnya. Jadi nanti ada dua angka lalu kita bandingkan. Seperti itu. Dan akan dibuat benar-benar super simple sekali. Oke. Jadi penjelasannya benar-benar sangat dasar sekali. Jadi bagi kalian yang mungkin belum terlalu paham, ini bisa lebih tercerahkan. Di sini ada satu contohnya kan, B lebih besar misalnya di konsolnya gitu ya. Dan juga kalau misalnya ini berguna, bisa di-share kepada teman kalian. Kita akan siapkan dua variabel dulu ya, A sama si B. Dua-duanya sama-sama integer, simbol-simbol aja. Jadi ini cara buat variabel. Oke, ya supaya kita sama nih levelnya nih, pemahaman untuk saat ini gitu ya tentang language programmingnya. Sebenarnya di sini ada banyak hal yang bisa kita ciptakan sih ya dari pemahaman ini. Misalnya kita bandingkan skor antara player dengan komputer, misalnya kan, siapa yang lebih tinggi, atau mungkin mau bandingkan dua benda, misalnya assault rifle sama submachine gun, misalnya kalau misalnya bicara tentang weapon gitu di game first person shooter gitu kan. Nah, jadi bisa banyak hal. Cuman kita misalnya kasih namanya A dan B gitu ya. Nanti tinggal kreasikan aja mau cerita tentang apa. Kemudian kita akan membuat outputnya kan. Sebenarnya goalnya itu apa? Dia akan bisa ngeprint yang mana lebih besar kan. A lebih besar atau yang terjadi adalah B yang lebih besar. Ya gak? Kalau misalnya A lebih besar, maka nanti dia print ini. Kalau B yang lebih besar, maka dia print B yang lebih besar. Tapi kalau misalnya kita langsung jalankan, pastinya kan dia keluar dua-duanya. Harusnya kan hanya keluar salah satu doang kan, nggak boleh dua-duanya dong. Maka inilah tujuannya kita mempunyai pengetahuan tentang decision making, yang conditions itu supaya bisa memilih mana yang akan dieksekusi, ini atau ini. Maka perlu dibuatkan pilihan gitu, komputernya dibikin agak cerdas sedikit gitu supaya dia bisa milih. Nah, jadi kalau misalnya ingin membuat kondisi, kita bisa memakai jika kan, jika kemudian kita kasih conditions di dalamnya. Kita harus pahami kalau masuk ke dalam if itu ada dua kemungkinan kan. Pertama, dia mendapatkan true atau dia bisa mendapatkan false. Kalau dia mendapatkan true, maka dia bisa masuk ke dalam if ini dan bisa mengeksekusi ini. Makanya kita buka kurung kurawal untuk menyatakan apa isi dari kondisi ini. Kalau dia true, maka dia masuk ke dalam sini. Kalau misalnya tidak, nah kenapa? Gitu kan ya. Ya, jadi kalau misalnya kita kasih if seperti ini, di dalamnya itu apa? Nah, kita masukin perbandingan, yaitu A sama si B dibandingkan. Kalau misalnya A lebih besar daripada B, maka ini yang terjadi kan. Nah, maka pakai operator yang seperti di matematika, yaitu seperti ini. Lebih besar, ya kan? Ini menunjukkan juga lebih besar nih, yaitu bisa kita lihat ya, lebih besar. Oke, yang ini lebih besar. Kalau kebalikannya ya berarti pakai ini kan, lebih besar. Ini kita juga sebut dengan namanya relational operator, yaitu hubungan antara datanya seperti apa kan, maka ada relationalnya. Kalau misalnya ini benar, true, baru dia akan eksekusi ini. Oke? Kalau misalnya ini ternyata salah, maka kan dia akan menghasilkan false. Kalau false, maka dia akan tidak jalankan ini. Gitu. Kita akan coba dulu. Ini kita kasih dengan nilai ya, kita belum kasih nilai. Jadi sama dengan 2 misalnya, dan B itu sama dengan 3 misalnya. Contoh doang ya. Nah, apa yang akan terjadi di sini? Coba kita run. Kita lupa tadi ubah kembali. A lebih besar daripada B ya. Oke, B yang lebih besar. Betul kan ya? Oke, kelihatannya sih benar nih. Kelihatannya benar, tapi kita harus testing program kita. Oke. Itu tujuannya kita bisa testing supaya kita bisa melihat kembali kira-kira logika yang kita udah pakai itu benar atau belum gitu ya. Belum tentu benar sih. Jadi kita harus cek dulu kira-kira benar atau tidak.
Dengan cara apa? Mengubah atau memberikan kejadian yang lain gitu. Misalnya kalau A yang lebih besar, apa yang terjadi? Apakah dia menghasilkan yang sama nggak? Yaitu A lebih besar. Nah, kita coba lihat ya. Nah, malah apa yang terjadi? Malah dua-duanya dia print. Harusnya bukan kayak gini kan? Jadi di program itu belum tentu dia kasih error, belum tentu. Tapi bisa saja hasil yang diberikan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena logika kita salah. Itu ya. Jadi harusnya kita memberikan apa nih? Supaya hanya salah satu doang kan yang dieksekusi. Makanya kita membutuhkan alternatif kondisinya. Jadi kalau ini menghasilkan false alias ini tidak benar, maka ini yang baru dijalankan. Kayak tadi kan, 2, 3 kan berarti 2 tidak lebih besar pada B harusnya. Jadinya dia akan masuk ke dalam else. Ya kan? Supaya dia eksekusi ini. Jadinya baru dia print ini. Jadi kalau misalnya kita balik nih 3, 2, harusnya dia pasangkan yang ini. Begitu. A yang lebih besar. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang hanya satu doang kan? Karena kita sudah memakai logika yang benar. Else adalah alternatif paling terakhir kalau semua kondisinya salah. Kok bilang semua kondisinya salah? Memang kondisinya bisa lebih dari satu. Bisa. Jadi kita bisa memakai else if seperti ini. Jadi kalau misalnya kondisinya lebih dari satu, bisa dikasih juga. Ya. Dan nanti kalau misalnya ada kondisi lain bisa kasih else if lagi. Emangnya kita butuh di sini? Ya, bisa aja kita butuh misalnya kalau mau bandingkan seperti ini, kebalikan. Jadi kita bisa kasih B yang lebih besar. Memang kita perlukah seperti ini? Karena else sepertinya udah cukup kan? Karena kembali lagi else itu adalah alternatif paling terakhir. Begitu. Jadinya harusnya sih tidak masuk dalam, bisa aja hanya else saja kan udah cukup kan? Ya, bisa aja kayak gitu. Dan malah juga nggak perlu ini juga udah oke kan? Nah, tapi bisa aja sih kita mau kasih else if yang lain, yaitu kalau misalnya kenapa? Nah, kalau A-nya sama-sama dengan B. Kalau misalnya ternyata match atau sama. Ini adalah caranya untuk kita bisa buat sama. Yaitu A sama dengan B. Ya. Sama dengan. Jadi ini bukan sama dengan seperti variable assign data, bukan? Tapi ini adalah comparison, membandingkan antara ini sama ini. Apakah sama nggak nilainya? Kalau sama baru true. Tidak print A sama dengan B. Seperti itu. Nah, barulah kalau misalnya tidak ada yang memenuhi kriteria ini, semua ini salah, ini salah, ini salah, baru masuk dalam else. Tapi apakah mungkin nggak dia masuk dalam else? Saya bertanya sih tidak mungkin ya. Ada lagi nggak yang memungkinkan dia masuk ke dalam else sebagai alternatif kondisi paling terakhir? Mungkin nggak? Ya mungkin ya sepertinya. Nah, jadi terserah, boleh kasih atau enggak ya. Atau mungkin kalau ada pemikiran yang lain, silakan aja. Sebagai tips tambahan, kita coba jalankan dulu ya, untuk memastikan aja ini udah benar atau belum. Kita lupa titik koma di sini ya. A lebih besar daripada B ya. Nanti kalau misalnya sama, baru dia akan munculkan A sama dengan B. Seperti ini. Jadi ini adalah alternatif kondisi. Seperti itu. Dan sebagai tips juga, sebenarnya if ini bisa dikasih kayak gini. Jadi dihilangin. Artinya, kenapa? Artinya apa nih? Ya, di beberapa programming language sama seperti ini C, itu membolehkan seperti ini. Jadi, tidak perlu buka kurung kurawal, tapi langsung kayak gini untuk kasih tahu bahwa isi dari ini hanya ini doang, jadi hanya satu baris doang. Jadi tidak perlu kurung kurawal. Kurung kurawal kalau lebih dari satu baris. Jadi akan lebih hemat kan. Jadi kalau misalnya kita kayak gini kan, boleh gak? Hanya kayak gini doang. Boleh ya. Jadi nggak masalah kan? Inilah sebabnya kenapa perlu titik koma di kasus language programming seperti ini. Karena titik koma itu sebenarnya adalah pemisah statement. Jadi selama belum ada titik koma di sini, masih bisa lanjutkan untuk menyatakan bahwa ini adalah di dalam if atau diproses ketika if-nya true. Jadinya ini adalah versi lebih singkat padatnya sehingga menghemat line dan juga menghemat memori size dari filenya gitu kan, lebih hemat. Gitu. Kalau seandainya memang hanya butuh satu baris doang ketika ini true, salah satu kondisinya.
Saya mau kasih catatan dulu. Seandainya kalau views dari video ini dikit, berarti bagus. Kenapa bagus? Berarti kalian sudah paham ini, jadi tidak perlu belajar ini lagi. Jadi bagus sekali ya, bisa lanjut ke next selanjutnya untuk belajar topik yang lain. Tapi biasanya sih fundamentalnya kurang bagus gitu ya. Jadi perlu memahami ini biar lebih bisa mengerjakan variasi soal-soal yang ada atau program-program permintaan yang ada. Lalu kalau misalnya views ini banyak, bagus juga. Meningkatkan kualitas. Berarti kualitas video ini mungkin bagus atau penerangan saya bagus. Gitu kan ya. Dan juga selamat bagi kalian yang masih menonton sampai detik ini, karena saya akan coba untuk membicarakan tentang perbandingan. Gitu ya. Coba tahu untuk memotivasi saja. Ya. Jadi berbicara soal perbandingan di dunia nyata, bukan di dunia coding, itu sebenarnya ada satu hal yang menarik yang sering dibicarakan oleh orang lain yang juga memotivasi saya sendiri, yaitu kita harus bandingkan diri kita sendiri dengan diri kita sendiri. Ya, tidak baik sebenarnya kalau kita membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Berlebihan. Kalau berlebihan tidak bagus ya. Ada kalanya perlu juga bandingkan, ya, kita tahu dunia ini seperti apa, orang lain seperti apa pencapaiannya. Tapi untuk secara mental health-nya bagus gitu ya. Kita harus membandingkan diri kita sendiri dengan diri kita sebelumnya atau hari kemarin. Kenapa itu harus seperti itu? Ya, sobat, saya coba menerangkan dari sisi saya sendiri gitu ya. Kenapa itu lebih bagus untuk mental health kita? Karena contoh ya, ini diri kita nih yang masih di bawah, yang levelnya tidak tinggi, dan ada orang lain yang rumputnya lebih hijau. Oke. Dan dia sudah besar gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat kan tinggi kita sangat berbeda. Terus kita lompat. Oke, kita lompat. Mungkin sekitar segini kita lompat. Ya. Cukup tinggi lah ya, kita lompat. Sampai sini. Membuat perbedaan yang sangat signifikan dari diri kita. Karena kita bisa lompat sampai segini. Tapi ketika kita lihat ya dari orang lain ini, dia tidak perlu lompat pun sebenarnya dia udah lebih tinggi daripada kita, ya kan? Nah, dia pun lompat ya misalnya cuma segini doang, oke? Cuman tambah dikit aja, oke? Sedangkan kita jelas sekali tingginya lompatan itu lebih tinggi daripada dia. Tapi jelas dia lebih menang. Itulah makanya tidak terlalu baik membandingkan diri kita dengan diri orang lain secara berlebihan, karena udah jelas start kita, awal mulai start kita itu berbeda dengan dia, ya enggak? Jadinya kita perlu bandingkan dengan diri sendiri. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya kita belum sejauh dia tingginya. Yang penting sih kita melihat diri kita sendiri kan, dan tidak ada aturan juga harus tinggi dia juga kan. Ya kan? Dan lebih baik sebenarnya memang kita bertumbuh 1% setiap hari, ya enggak? 1% setiap hari, karena kita juga lebih bisa menerima pertumbuhan 1% setiap harinya daripada langsung banyak-banyak setiap harinya. Lebih bisa diterima oleh pikiran dan tubuh kita. Coba rasakan, setiap hari ada perbedaan 1% perkembangan diri kita sendiri kan. Itu akan jauh lebih baik dan lebih sehat juga daripada langsung banyak-banyak memaksa diri, dan kita bisa stres sendiri selalu membandingkan dengan rumput yang lebih hijau gitu. Oke, jadi semoga ini bisa membantu juga untuk memotivasi, dan ini juga memotivasi saya sendiri, maka untuk bisa memotivasi orang lain juga saya share di sini. Ya, jadi selain belajar coding, belajar juga tentang mindset begitu. Oke, kembali lagi ke codingnya kita yang tidak terlalu relevan dan tadi ya, motivasi. Jadi jika kalian ingin bertanya tentang ini, silakan aja ditanyakan, nanti saya coba jawab. Oke, dan juga bisa berikan like kalau kalian suka. Thank you.